Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, bagi warga Desa Bajruyung dan pemirsa channel siaran langsung Facebook Bapak Sofi. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai kesiapan psikologi relawan dan manajemen kecemasan untuk peningkatan imun menghadapi COVID-19. Bersama narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Ike Mardiati Agustin, M.Kep SP Kep Jiwa. Beliau adalah dosen dan perawat spesialis jiwa Stikes Muhammadiyah Gombong dan tim psikososial BPBD Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Ike kami persilakan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh warga masyarakat Desa Bajruyung khususnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir di sini dalam kegiatan menyampaikan informasi tentang ketahanan psikologi bagi relawan dan juga manajemen kecemasan untuk masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan imunitas menghadapi kondisi saat ini adanya wabah COVID-19. Ya, ingin saya sampaikan dulu beberapa fenomena yang saat ini ada, bahwasanya kondisi masyarakat kita tentunya saat ini masih dalam kategori mengalami kecemasan, kepanikan. Kemudian banyak sekali berita-berita yang beredar tentang kondisi-kondisi peningkatan kasus-kasus adanya COVID-19 ini. Nah, ditambahkan lagi banyak sekali berita-berita hoax di mana-mana. Nah, ini tentunya berdampak sekali pada kondisi psikologis seseorang. Tentunya dalam hal ini juga relawan. Nah, dengan Mas Ramadan. Ya, Mas Ramadan juga relawan ya, Mas ya. Ya. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi juga oleh teman-teman relawan di lapangan dengan maraknya kasus-kasus yang ada di masyarakat sekarang ini. Apa saja, pernah nggak ada perasaan pada Mas Ramadan takut tertular? Pernah, itu pasti. Pasti ya, takut tertular, kemudian takut sakit juga ya. Kemudian pernah nggak jenengan mengalami kondisi saya juga pengen mengisolasi diri karena saya pernah menangani atau pernah berkunjung pada pasien yang dicurigai mengalami COVID. Kemudian kita berusaha untuk mengisolasi diri. Pernah nggak ada perasaan untuk mengisolasi diri seperti itu? Pernah, supaya kan kita bisa terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Betul ya. Jadi ada ketakutan akan tertular, kemudian ada takut kena sakit juga, kemudian yang dirasakan juga untuk teman-teman relawan ini takut mati juga. Ya, ada perasaan begitu, Mas? Ada ya. Nah, kondisi psikologis ini juga dialami juga ada kepanikan. Panik tentang apa? Informasi yang simpang siur. Sekarang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali kita bisa mengakses informasi ya dari mana-mana. Itu ada sisi positifnya, tapi juga banyak sisi negatifnya. Negatifnya apa? Untuk teman-teman relawan juga muncul kepanikan. Kemudian alat pelindung diri yang ala kadarnya. Betul Mas Ramadan? Betul. Iya. Sudah, kalau selama ini jalan ke warga menggunakan alat pelindungnya apa saja, Mas? Masker. Sudah dilengkapi masker ya. Alhamdulillah kalau di Bajruyung ini saya rasa sudah cukup melengkapi ya. Relawannya sudah dilengkapi, tetapi ada juga tempat lain yang relawan itu masih ala kadarnya. Nah, itu pun menimbulkan kepanikan. Kemudian stres apa? Mau tidak mau teman-teman relawan ini dituntut menjadi orang yang di garda terdepan di masyarakat. Betul begitu ya? Betul. Kemudian punya keluarga, harus meninggalkan keluarga. Kadang-kadang juga takut juga keluarganya bisa tertular. Perasaan-perasaan itu yang memang dialami oleh relawan. Nah, kemudian belum lagi ada perintah, menjalankan perintah dari atasan. Dalam hal ini mungkin dari Pak Lurah ada komando, harus jalan ke sini, harus jalan ke sana. Nah, itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan respon psikologis bagi si relawan itu sendiri.
Belum lagi berbagai hal yang lain yang sekiranya mempunyai dampak-dampak psikologis. Tapi 3 hal tadi itu yang paling banyak ditemukan pada relawan, ya. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, itu kita sedang dalam kondisi menghadapi bencana. Bencana ini bukan bencana alam, tapi wabah. Kalau kita bicara bencana, kita bicara juga bahwa tidak ada orang yang benar-benar kebal terhadap wabah ini. Kita perlu sadari bahwa teman-teman relawan itu juga manusia, punya keterbatasan, punya kelemahan, dituntut untuk jadi garda terdepan melayani masyarakat, tetapi juga perlu diingat teman-teman relawan ini juga harus bisa meningkatkan ketahanan psikologisnya. Nah, sehingga banyak sekali hal-hal tadi memunculkan stres psikologi pada relawan. Apa saja yang biasanya muncul? Pernah nggak dalam mengalami kondisi ini ya Mas Ramadan, pernah nggak mengalami mudah tersinggung? Pernah ya. Capek ya fisiknya ya, kemudian mudah marah-marah tapi nggak jelas marahnya karena apa, hawane pokoknya pengennya kesuh ya. Nah, itu gejala-gejala stres atau kondisi psikologis relawan yang tidak stabil karena adanya kondisi bencana. Kemudian kadang ada perasaan menyalahkan diri sendiri kalau misalkan ada warganya yang tidak bisa termonitor, ada warganya yang tidak bisa teratasi, terdeteksi dengan cepat, tahu-tahu sudah mengalami, kalau sekarang kita bicara COVID, tahu-tahu sudah jadi PDP dengan gejala-gejala yang sudah berat. Relawan tidak melaporkan terlebih dahulu. Nah, itu juga kadang-kadang membuat stres si relawan itu sendiri. Kemudian yang lain apa? Dampaknya ketika relawan itu mengalami stres, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan, yang muncul adalah relawan itu menjadi lelah yang luar biasa atau kita sebut dengan burnout. Burnout ini maksudnya apa? Kita mengalami kelelahan baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Kemudian kelelahan untuk menolong sesama, menyayangi. Lama-lama muncul perasaan lah ben baik. Karep-karepe lah. Orang nurut ya wis ben karepe. Nah, kadang-kadang ada muncul perasaan seperti itu lama-lama. Kemudian muncul juga perasaan trauma. Saya nggak mau lagi mengatasi masalah itu. Saya trauma, nanti kalau ada apa-apa saya yang kena, saya yang disalahin. Akhirnya muncul juga kondisi seperti itu. Nah, sehingga teman-teman relawan ini harus bisa memastikan bahwa dirinya itu siap secara fisik maupun secara psikologis. Nah, apa yang gejala yang paling utama dialami oleh relawan? Ada 5 prinsip dasar untuk bisa menguatkan diri secara psikologis. Apa saja? Yang pertama, seorang relawan itu harus bisa mengenali dirinya sendiri. Yang kedua, harus peduli terhadap diri sendiri dulu. Nanti saya akan jelaskan maksudnya itu seperti apa. Kemudian harus bisa punya keseimbangan antara diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, harus mampu bersikap positif untuk bisa mencegah terjadinya gangguan psikologis tadi, stres, cemas, panik. Dan yang kelima, harus mampu bersinergi. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kenali diri sendiri. Relawan itu harus mengenali dirinya sendiri dulu. Maksudnya seperti apa? Kita harus sadari bahwa setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Relawan itu tidak bisa menyamakan satu orang dengan orang lain itu sama persis. Maksudnya gimana? Ada satu warga, kalau kita datangi, kita berikan informasi, kita tolong, manut. Tapi ada juga warga sudah diberitahu, sudah diinformasi, sudah didatangi, tapi cuek-cuek aja. Tapi kita harus sadari bahwa orang itu tidak sama. Itu dulu yang harus kita pahami. Karena jangan sampai timbul kondisi begini. Lah, sing kae direwangi be kepenak, sing ki dirumati angel banget, lelah diri sendiri nanti.
Ya. Kemudian harus tahu kelebihan dan keterbatasan diri kita. Saya ini orangnya seperti apa? Kalau saya orangnya mudah marah, dalam kondisi apa marah saya itu bisa berkurang? Itu dulu. Jadi kalau relawan itu mudah marah dan dia tahu bahwa untuk mengatasi marah itu harus seperti ini, ya dia harus tahu. Maksudnya apa? Jangan sampai relawan itu tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mengontrol orang lain? Betul. Okay? Kemudian apa yang harus dipahami oleh seorang relawan untuk mengenali diri sendiri? Relawan itu harus bisa menjaga dirinya sendiri dulu. Penuhi dulu kebutuhan dirinya. Dia mau menolong orang lain, jangan sampai dia mati sia-sia. Dalam tanda petik begini, ini kondisi wabah. Jangan sampai kita menganggap remeh. Aku kan relawan, aku paling tahu caranya mengatasi. Saya sudah diberitahu. Jangan seperti itu. Jadi relawan itu harus bisa melindungi dirinya sendiri dulu, baru dia melindungi orang lain. Jangan mati konyol dalam tanda petik. Nah, itu yang harus dipahami. Dia harus bisa jaga kesehatan dirinya sendiri dulu. Mau jadi relawan, tapi nutrisinya tidak terpenuhi, ya itu bahaya untuk dirinya. Kemudian mau jadi relawan, dia harus memenuhi dulu kebutuhan dasarnya dia dulu. Nutrisi terpenuhi. Kalau dia meninggalkan keluarga, dia harus jamin bahwa keluarganya selama dia menjadi relawan tercukupi. Supaya apa? Seimbang untuk dirinya sendiri dulu. Okay? Kemudian relawan ini juga harus bisa mempunyai waktu untuk merefleksi. Refleksi itu apa? Dia ada waktu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Misalkan kadang-kadang saya bertemu sama teman-teman relawan, mereka bilang, saya kalau stres banyak banyak tugas, itu ada waktu di mana saya mojok sendirian, terus saya dengerin musik. Di situ saya merasa tenang. Wah benar, memang harus seperti itu. Jadi relawan itu harus bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Ketika dia stres, ketika dia cemas, dia harus tahu apa kebutuhan yang harus dia penuhi. Nah itu ya. Kemudian ini hal yang penting, ketika dia mengenali diri sendiri, harus menghindari menggunakan obat-obat terlarang. Capek, kesel, lah nyong mabok bae lah kayak ya, rasanya awakku pegel-pegel, nyong tak mabok bae lah. Itu namanya tidak menyayangi diri sendiri. Kalau dia mabok, tiba-tiba ada panggilan, ya nanti dia bukannya tidak menolong orang lain, dia mencelakai dirinya sendiri dulu. Nah itu jadi perlu dihindari. Okay? Kemudian hentikan kebiasaan untuk memikirkan masalah orang lain terus menerus. Relawan juga manusia, ada kalanya jenengan itu jangan sampai hanya memikirkan masalah orang terus. Ada satu waktu pikirkan diri sendiri, itu penting. Ya, jadi jangan, relawan itu bukan orang yang super, ya, bukan orang yang super, tapi harus bisa menjaga dirinya sendiri dulu. Kemudian latih keseimbangan diri, harus seimbang antara fisiknya, mentalnya, spiritual, rekreasionalnya. Hobinya jenengan apa Mas Ramadan? Membaca. Jadi relawan di posko ini masih sempat nggak baca? Baca WA. Baca WA, ya nggak apa-apa. Yang penting baca ya. Baca-baca status orang gitu ya. Ya nggak apa-apa untuk mengurangi stres gitu ya. Harus nongkrong di posko 24 jam, nggak apa-apa, dimanfaatkan waktunya. Memang perlu, itu namanya kebutuhan rekreasional, ya. Tapi juga jangan sampai kita rekreasinya tetap dilakukan, tapi juga jangan sampai tugas kita terabaikan, ya. Kemudian kebutuhan intelektualnya juga dipenuhi. Seperti halnya di sini kan sudah sering ya ada kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan dan sebagainya, itu untuk mengisi kebutuhan intelektual dari seorang relawan, okay? Nah, yang terakhir itu harus mampu bersinergi. Maksudnya apa? Seorang relawan ini harus bisa bekerja sama.
jenengan tidak mungkin menjadi relawan itu jalan sendiri. Itu namanya mati konyol. Ya. Contoh, ada COVID, jenengan tahu warganya ada yang terdeteksi. Alih nyong bae sing mlaku, nyong sing paling bisa, nyong senior nang kene. Kowe ngalih minggir, mlaku dewek. Tidak bisa begitu. Yang namanya relawan harus bisa bersinergi. Harus bisa bekerja sama. Ada pimpinannya, ya kita ikuti. Karena itu penting untuk menjaga kestabilan psikologis dari seorang relawan. Lah kalau dia jalan sendiri, ada masalah apa-apa, dia juga bisa bingung sendiri. Nah, tapi kalau kita bekerja sama, bersama-sama, ya insya Allah masalahnya akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. Dapat terpecahkan ya, Bu? Betul sekali. Jadi intinya seorang relawan itu supaya psikologisnya tetap terjaga dengan baik, dia harus bisa mempersiapkan diri sebelum penugasan, saat penugasan, dan pasca penugasan. Sebelum penugasan apa yang harus disiapkan tadi? Dirinya sendiri, kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya harus terpenuhi. Saat penugasan harus bisa bersinergi, harus punya waktu untuk bisa untuk diri sendiri, ya. Kemudian harus punya waktu untuk meningkatkan pengetahuannya. Pasca penugasan apa? Dia harus bisa untuk menenangkan dirinya dari trauma. Dia harus bisa mencari hal-hal yang sekiranya bisa jadi tempat untuk mencurahkan pengalaman-pengalaman dia, mungkin dengan menulis, mungkin dengan cerita, kemudian mungkin juga dengan berbagi informasi. Nah, itu penting. Jadi seorang relawan supaya psikologisnya terjaga, dia harus menyiapkan hal tadi sebelum, saat, dan pasca penugasan. Oke? Jadi kata kuncinya itu. Kemudian untuk relawan seperti itu. Nah, siap. Jadi kalau kita bicara, karena ini temanya tadi selain untuk relawan kan juga untuk masyarakat. Betul. Jadi antara masyarakat dan relawan itu sebetulnya sama kecemasannya. Masyarakat apalagi sekarang, ya sudah banyak sekali berita-berita jenazah yang ditolak, ya di sana sini. Kenapa itu timbul? Kenapa itu muncul? Kita tidak menyalahkan masyarakat, tapi yang terjadi adalah ketidakmampuan kita untuk bisa mengendalikan rasa cemas kita. Ya, hari ini saya pakai baju, ini baju perawat ya Mas, ini baju seragam organisasi perawat, karena masih memperingati yang sekarang sedang viral itu kan hashtagnya Save Perawat, perawat yang kemarin berjuang untuk COVID meninggal, kemudian ada penolakan pemakamannya. Nah, ini kami pakai pita hitam selama memang diperintahkan menghormati ya pahlawan kemanusiaan tersebut. Nah, kami tidak menyalahkan kenapa ada muncul kecemasan-kecemasan seperti itu di masyarakat. Karena bisa jadi tadi banyaknya informasi apa saja bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tidak kita saring mana yang benar sebetulnya, mana yang sebetulnya ini hanya meresahkan saja. Nah, akan tetapi kita tidak bisa mengendalikan lingkungan. Kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain. Stop, jangan bikin berita hoax. Nggak bisa, karena kondisinya masyarakat sekarang apa saja boleh diposting. Iya. Tapi kita harus bisa memanajemen diri sendiri. Nah, caranya seperti apa manajemen diri sendiri? Kita ada cara yang disebut dengan manajemen kecemasan itu dengan teknik relaksasi. Nah, mungkin nanti Mas Ramadan bisa ya kita contohkan. Jadi teknik relaksasi ini kalau dilakukan dengan benar, itu bisa meningkatkan suplai oksigen ke otak dan akhirnya itu bisa menurunkan kecemasan. Namanya orang cemas, itu otaknya itu kurang oksigen. Yang terjadi apa? Kita nggak bisa mikir yang positif. Yang dipikirkan tuh panik, cemas, takut. Nah, supaya kita bisa stabil lagi, butuh suplai oksigen. Suplai oksigen itu diperoleh dari mana? Salah satunya dengan belajar teknik relaksasi. Nanti ada caranya, nanti kita coba praktekkan. Nah, selain teknik relaksasi ada juga dengan distraksi.
Distraksi itu apa? Mengalihkan. Tadi contohnya Mas Ramadan, saya kalau lagi di sini ya saya baca-baca karena hobi saya baca. Mungkin ada juga yang hobinya dengerin musik, itu distraksi. Nah, yang ketiga ada dengan cara hipnotis 5 jari. Nah, ini nanti ya mungkin ini agak baru ya di masyarakat. Apa itu hipnotis 5 jari? Intinya adalah kita menggunakan 5 jari kita untuk mengurangi kecemasan, ya, mengurangi kecemasan, mengalihkan pikiran cemas kita ke hal-hal yang membuat tidak cemas menggunakan media 5 jari kita. Sebetulnya ini bisa dimodifikasi dengan berzikir. Nah, zikir itu juga sama, menggunakan 5 jari. Nah, tapi untuk yang non muslim ya mungkin tidak berzikir, bisa dengan terapi ini. Yang muslim juga bisa dengan terapi ini, nanti ditambahkan dengan berzikir, itu juga bisa. Penelitiannya sudah banyak, kombinasi antara terapi 5 jari dengan zikir ya, itu juga sudah ada. Seperti apa nanti kita contohkan. Okay? Nah, kemudian yang terakhir itu mengurangi cemas bisa dengan latihan berpikir positif, atau yang kita sebut dengan afirmasi positif. Intinya adalah hal-hal apa saja sih yang sering membuat kita punya pikiran negatif. Contoh tadi, saya takut tertular, saya takut mati, saya takut jadi PDP, saya takut jadi ODP, saya takut dijauhi masyarakat. Itu kan sering muncul pikiran itu. Tapi kita cari hal positif apa yang sekiranya saat ini masih kita miliki, yang bisa menguatkan imun kita. Saya sedang pilek, tapi kan imun saya bagus. Saya tidak disertai demam. Suhu badan saya masih normal. Nafsu makan saya masih bagus. Asupan gizi saya bagus. Saya tetap di rumah saja, nggak pergi-pergi. Ketika muncul pikiran yang negatif tadi, aduh aku kayaknya gejala COVID. Tapi ora lah, aku kan ora lunga-lunga. Keluargaku ora ana sing kena COVID. Masyarakatku sehat-sehat saja. Insya Allah aku ora apa-apa. Terus itu dilakukan sampai pikiran negatifnya berkurang, cemasnya berkurang. Itu namanya latihan berpikir positif. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti panjang lebarnya bisa dengan kita praktekkan ya untuk cara mengatasi kecemasan. Dari saya itu Mas Ramadan, kata kuncinya sebenarnya adalah kita berharap bahwa COVID ini cepat berakhir. Amin. Kalau toh kondisinya masih seperti ini, kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sebagai relawan, ya kita harus bisa tetap mengendalikan pikiran positif kita, supaya psikologis kita bagus, melayani masyarakat juga bagus. Ya, sebagai masyarakat kita tidak bisa mengendalikan berita-berita di luar yang membuat kita cemas, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk mengatasi kecemasan. Stop untuk membaca berita-berita yang dirasa membuat tambah cemas, ya. Kemudian carilah berita-berita yang sekiranya itu lebih menenangkan. Nah, itu bisa sebagai distraksi. Oke. Mungkin itu saja. Hidup itu singkat, sehingga mari kita isi dengan kondisi yang baik, kurangi kecemasan kita. Ketika kita cemas kita berkurang, imun kita meningkat, insya Allah kita terbebas dari COVID-19. Ya, terima kasih dari saya seperti itu. Izin bertanya Ibu. Boleh, silahkan. Misalkan seperti ini, dari relawan itu pikirannya sudah negatif, sana sini banyak yang mungkin ya masyarakatnya susah diatur. Oke. Kemudian ada ada omongan-omongannya tidak enak dari orang lain. Nah, apa saja sih tips dan trik agar sebagai relawan itu kita tetap tetap legowo dan tetap semangat untuk meneruskan menjadi relawan dan tidak berhenti menjadi relawan. Oke, baik, terima kasih ya. Ini curahan hatinya Mas Ramadan kayaknya ya. Oke, baiklah ya. Ya, jadi sebagai relawan, ketika kita memutuskan menjadi relawan,
itu tentunya sudah ada nilai positifnya. Kita menjadi orang yang dalam tanda petik sebetulnya kita sudah lebih unggul dibanding yang lain. Itu dulu yang kita pegang, bahwa kita punya niatan untuk bermanfaat untuk orang lain. Kemudian bagaimana ketika kita melihat bahwa masyarakatnya tidak mudah untuk diberitahu, ya. Sekali lagi kita harus sadari bahwa tadi individu itu unik, orang itu unik. Tidak bisa kita paksa mereka untuk seperti kita. Rika dikandani lah ngeyel, mau kena gari reang. Nah, tapi kita nggak bisa mengontrol seperti itu. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita sudah menggugurkan tanggung jawab kita, kewajiban kita sudah kita sampaikan. Kita sudah mengedukasi sudah, kita sudah mendampingi sudah. Selanjutnya mereka tidak mau mengikuti apa yang kita sarankan, ya kita tinggal monitoring, tinggal monitor, ya, berdoa juga supaya mereka aman-aman saja, sehingga kita juga sehat jiwanya. Tapi kalau kita maksa, ya orang jenengan kudu sesuai perintah, nek orang jenengan, nah nanti kita sakit, ya nanti kita tidak sehat psikologisnya. Jadi yang penting kita sudah menginformasikan, kita sudah menjelaskan, pilihan dikembalikan lagi ke masyarakat. Oke, itu satu. Nah, pertanyaan Mas Ramadan yang kedua, kalau ada pandangan negatif, kalau relawan kayak kena ODP gitu ya, sering gitu nggak Mas? Ada yang ngomong gitu nggak, bisik-bisik di belakang? Pasti ada. Pasti ada ya. Nggak apa-apa kalau masih bisik-bisik di belakang ya. Kalau bisik di depan lah baru kita datengin gitu ya. Oke. Kalau ada yang bilang seperti itu, ya kembali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, lingkungan. Kita nggak bisa ngomelin mereka. Nggak akan selesai juga ketika kita marah-marah sama mereka. Betul. Nah, kembali ke diri kita. Tujuan awal kita jadi relawan apa? Yang kedua, kita harus mencoba untuk berpikir positif. Ya, saya yang penting mengikuti standar operasional prosedur. Saya sesuai dengan standar pelaksanaan menjadi relawan, APD lengkap, mengikuti protap, ya, insya Allah saya aman. Ya, kitanya yang harus berpikir positif. Masalah orang di luar ngomong seperti apa, bagaimana, kita berdoa saja semoga yang ngomong di belakang kita itu mereka tetap dalam kondisi baik-baik saja. Nah, insya Allah itu sehat. Nah, begitu ya Mas ya. Ya. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, ada yang lain? Ini tadi katanya mau simulasi. Oh iya, betul ya. Nah, ini saya bersama rekan-rekan saya ya, kami dari tim psikososial Stikes Muhammadiyah Gombong. Nanti ada Bu Nur Laila, Magister Keperawatan, ada Bu Arnika Dwi Asti, Magister Keperawatan, dan juga ada Bu Eti Sulastri, Magister Kebidanan ya. Beliau-beliau ini yang nanti akan mencoba mencontohkan ke masyarakat bagaimana cara mungkin yang sering belum diketahui yang hipnotis 5 jari tadi ya. Iya, itu. Ya. Oke, hipnotis 5 jari nanti Bu Arnika akan coba mempraktekkan tentang hipnotis 5 jari seperti apa prosesnya. Oke. Sebelum dipraktekkan saya jelaskan dulu langkah-langkahnya, oke. Iya, jadi intinya kita gunakan 5 jari kita. Kita menggunakan 5 jari kita ini dengan setiap jarinya ini punya makna untuk mengalihkan kecemasan kita. Tentunya sebelum menggunakan 5 jari kita harus bisa merelaksasi diri kita. Karena setiap gerakan itu nanti harus diimbangi dengan latihan nafas dalam. Yang pertama, kita tarik nafas dalam dulu sampai kita merasa rileks, merasa tenang. Boleh sambil memejamkan mata, terus kita dekatkan ibu jari dengan jari telunjuk. Nah, ini yang kita bayangkan bukan kena COVID, nanti malah nggak hilang cemasnya. Yeah. Nah, tapi yang kita bayangkan kita dalam kondisi sehat. Nah, jadi pas memikirkan hal yang pertama, bayangkan kalau kita dalam kondisi sehat. Terus kita dekatkan ibu jari dengan jari tengah. Yang kita bayangkan adalah saat berkumpul dengan keluarga. Kita sehat, kumpul keluarga, cemasnya pasti berkurang. Iya. Yang ketiga, ibu jari dengan jari manis. Ini yang kita bayangkan adalah
mendapatkan pujian dari orang lain. Wah. Nah, pasti kita senang ya, jadi relawan, dipuji. Yang dibayangkan jangan dihinanya. Nanti kita nggak bisa rileks, tapi dipujinya. Alhamdulillah Mas, jenengan jadi relawan, desa kita jadi maju. Alhamdulillah desa kita jadi percontohan. Alhamdulillah masyarakatnya terpantau. Nah, bayangin itu, dapat pujian, dapat penghargaan ya. Yang terakhir, bayangkan tempat terindah. Nah, Mas Ramadan senangnya main kemana? Waktu belum corona. Pantai. Pantai. Pantai apa nih? Indah Kapuk? Oh salah ya. Pantai. Iya. Bayangin lagi di pantai. Jadi kita rileks pikirannya. Nah ya. Setiap gerakan perpindahan ini bisa diikuti dengan latihan nafas dalam. Dan jangan lupa boleh juga diiringi musik. Nah, jadi dikombinasi sama relaksasi musik juga boleh. Sambil istighfar juga bagus. Ya, sambil berzikir istighfar boleh. Ya, jadi seperti itu. Oke, lebih lengkapnya nanti dipraktekkan. Sudah siap ini timnya? Sudah. Oke. Di mana ini posisinya supaya langsung di sini saja? Di sini saja. Oh iya. Oh ya sudah, kalau begitu langsung saya praktekkan saja, nggih? Ya, 3 orang boleh. Di sini ya. Pakai kursi. Berarti saya sediakan kursi. Ya, Mas Ramadan di situ saja enggak apa-apa. Siap. Oke. Ini ada masyarakat yang mengalami kecemasan misalnya, nggih? Ya. Baik, kita akan coba praktekkan cara mengontrol kecemasan. Cara mengontrol kecemasan itu yang pertama dengan nafas dalam. Caranya itu yang benar, menarik nafas yang benar itu mengambil nafas dari hidung, ditahan kurang lebih 3-5 detik, dihembuskan pelan lewat. Menghembuskan apa enggak? Yeah. Nah, tapi intinya langkah-langkahnya begitu. Nah, jadi kita bisa mulai pertama nafas relaksasi dulu. Ya, saya beri aba-aba dulu ya, Bu. Baik, 1 2 3 ambil nafas dari hidung. Tahan, hembuskan pelan lewat mulut. Oke, ya. Nah, taunya benar atau tidak itu dari dadanya yang membusung. Oh iya. Kalau dia narik nafasnya benar, itu paru-parunya mengembang, mengisi oksigen. Nah, sehingga itu benar terisi. Berarti relaksasinya itu benar. Tapi kalau cuma merem-melek nggak jelas, nah itu beda cerita. Yang terisi bukan oksigen, ya. Oke, jadi kita ulangi sekali lagi. Ambil nafasnya dari hidung, ditahan 3-5 detik, hembuskan pelan lewat mulut. 1 2 3 ambil nafas, tahan, hembuskan pelan lewat mulut. Oke, ya. Kalau dilakukan dengan benar, insya Allah ini akan bermanfaat sekali untuk meningkatkan suplai oksigen. Langkah yang kedua dengan terapi 5 jari. Caranya, ibu-ibu nanti gunakan 5 jari kita. Jari yang pertama, dekatkan ibu jari dengan jari telunjuk. Di sini nanti ibu-ibu membayangkan dalam kondisi sehat. Kemudian setelah itu nanti saya akan memandu. Ibu-ibu dekatkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan saat berkumpul dengan keluarga. Ya. Kemudian yang ketiga nanti ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan mendapatkan prestasi atau pujian atau hadiah, ya apa saja yang sekiranya itu pemberian orang yang bermanfaat untuk jenengan. Ya. Yang terakhir, bayangkan tempat yang disukai. Nah, kita harus tanya dulu, Bu Arnika sukanya kemana kalau biar rileks? Ke pantai. Bu Ella ke pantai.
Oh bukan ke mall ya? Oh baik, ke Ternyata pantai. ke pantai semua ini, Ke Bu. pantai ya, berarti nanti bareng-bareng boleh. Ini masyarakat yang di rumah juga boleh ya, nanti sambil mempraktekkan, ya. Ya, baik, kita akan mulai. Pertama kita mulai dengan tarik nafas dalam dulu, ya. Ikuti apa saya. Musiknya boleh Mas ditambahkan musik, biar masyarakat juga boleh dikombinasi sama musik. Ya, baik, kita mulai. 1, 2, 3, ambil nafas dari hidung, tahan, hembuskan pelan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi dari hidung, hembuskan pelan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan pelan lewat mulut. Dalam hitungan ketiga dipejamkan matanya. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan pelan lewat mulut. Dekatkan ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan kita dalam kondisi sehat, terbebas dari penyakit. Allah selalu melindungi kita dari sakit. Terus dibayangkan kita dalam sehat, terbebas dari sakit. Ambil nafas, hembuskan pelan. Dekatkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan kita berkumpul bersama keluarga, tetap di rumah saja, punya waktu yang banyak dengan keluarga. Kita bisa bersama-sama dalam kondisi yang sehat. Terus dibayangkan, tarik nafas, hembuskan pelan lewat mulut. Dekatkan ibu jari dengan jari kelingking. Dekat, bayangkan kita mendapatkan pujian, kita dapat prestasi, kita bermanfaat untuk orang lain. Terus dibayangkan, terus bayangkan, tarik nafas, hembuskan pelan. Dekatkan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan kita berada di pantai dalam kondisi sehat bersama keluarga. Terus dibayangkan, tarik nafas, hembuskan pelan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan. Dalam hitungan ketiga dibuka matanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, musiknya serem banget ya. Kayak di kuburan ya. Jadi boleh musiknya musik-musik yang bikin rileks lah ya, tidak harus musik yang seperti tadi. Gimana perasaannya Bu? Nyaman ya. Ini karena mungkin terlalu cepat juga ya instruksi saya karena durasi ya. Jadi nanti kalau di rumah bisa sendiri habis sholat, bisa untuk mengurangi kecemasan, okay? Sambil zikir juga dipraktekkan bisa, sambil dengerin musik dipraktekkan juga bisa. Oke, jadi seperti itu caranya. Terima kasih Ibu-ibu. Nanti masyarakat juga bisa mencoba sendiri. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi seperti itu Mas Ramadan. Ya, untuk salah satu cara ya
Sebenarnya banyak sekali, cari juga sendiri juga banyak, tapi itu salah satu cara yang sudah terbukti dari hasil penelitiannya bisa mengurangi kecemasan. Oke, ini seperti itu ya. Baik, para warga Desa Pejuriyong dan juga pemirsa channel YouTube Bapak Sofingi, demikian materi tentang kesiapan psikologi relawan dan manajemen kecemasan untuk peningkatan imun menghadapi COVID-19. Semoga para relawan Tambah semangat ya. Tetap tambah semangat. Dan juga bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan juga berharap wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir. Betul. Sehingga aktivitas kita semua dapat kembali lagi seperti sedia kala. Amin. Terima kasih Ibu Ika Mardiati Agustin. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Satu pesan dulu Mas, siap, belum lupa. Jadi sebagai tim relawan di psikososial di BPBD Kabupaten Kebumen itu sudah membuka layanan untuk konsultasi psikososial. Jadi bagi masyarakat silakan bisa membuka hotline servisnya, bisa lewat di BPBD Kabupaten Kebumen, itu bisa nanti akan dihubungkan dengan narasumber untuk bisa mengatasi kecemasan. Atau kepanikan ataupun masalah-masalah psikologi yang dialami oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, demikian materi dari Ibu Ika Mardiati Agustin. Terima kasih Bu atas materi yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pada diskusi sore hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para pemirsa dan juga warga masyarakat Desa Pejuriyong dan juga siaran langsung dari channel Sofingi Facebook. Pemirsa yang saya hormati, warga masyarakat dari Posko COVID-19 Desa Pejuriyong melaporkan bahwasanya sampai dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2020 pukul 16.00 untuk jumlah ODP yang masuk di Desa Pejuriyong sejumlah 137 dengan PDP 1 orang dan kasus positif kosong atau tidak ada. Baik, seluruh warga masyarakat Desa Pejuriyong yang saya hormati, pertanyaan Anda yang disampaikan melalui posko Desa Pejuriyong dengan call center 081 328 738 368 sudah kami rangkum. Di sini ada 3 pertanyaan dan kebetulan sore hari ini beliau Ibu Ika masih berada ataupun masih bersama kami di posko. Jadi nanti pertanyaan yang kami sampaikan ini nanti langsung dijawab oleh beliau yang Anda sudah sampaikan melalui nomor WhatsApp 081 328 738 368. Selanjutnya kami panggil untuk sesi yang kedua, untuk sesi tanya jawab kepada Ibu Ika. Monggo untuk kembali ke dalam karena durasinya masih ada. Ya, keilmuan harus kita cari terus. Selamat sore Bu Ika.
Selamat sore Pak. Iya, sore hari ini kebetulan kami dari Posko. Ya. Ini sudah ada call center yang masuk melalui nomor HP Posko. Oke, baik. Ini akan kami sampaikan di sesi yang pertama. Tadi sudah Ibu sampaikan pemaparan tentang materi bersama dengan Mas Ramadan Ya. yang termasuk relawan dari Posko COVID-19 Desa Bejiruyung. Ya. Baik, yang pertama Ibu, ini datang dari Bapak Dundut RT 2 RW 2. Ya. Bu, kami ketika menangani ODP yang baru pulang atau pemudik yang baru datang ke posko, itu kadang ketika ada yang datang itu kami langsung kaget dan terkejut seperti ada yang mau menerkam. Nah, Oh, iya. ini bagaimana psikologi ataupun mental untuk kami menghadapi pasien ataupun pemudik yang baru datang karena datangnya itu tiba-tiba seperti jam 3 malam, jam 4. Oke. Itu yang pertama dari Bapak Dundut. Satu dulu ya Bu ya. Ya, saya jawab satu-satu Ya. napa nggih? Satu-satu. Ya, baik. Jadi intinya ketika piket Ya. itu kadang relawan seperti apa ya, jegudak kayak gitu loh Bu. Oh ya, kaget gitu ya. Kaget ya, masuk di pintu gerbang situ Hah? langsung seperti malah ada yang empetan mungkin. Nah, itu Oke, nah, baik. itu bagaimana untuk membangun agar kita Ya. tetap tenang dalam Ya. menghadapi mereka yang datang secara tiba-tiba itu. Oke. Monggo Bu. Tapi jatuh tiba-tibanya nggak kayak di film gitu kan? Gitu nggak ya? Nggak sampai begitu Enggak. ya? Baik ya. Sebetulnya respon psikologis seperti itu sebetulnya normal. Namanya kedata itu kan kalau kita bicara kecemasan atau stres dalam hal ini, betul. itu ada yang disebut sumber stres atau yang kita sebut dalam bahasa medisnya itu stresor. Nah, ketika seseorang terpapar stresor atau sumber stres, itu reaksi seperti tadi itu sebetulnya masih normal, ya masih normal. Nah, tapi kemudian kalau itu berlanjut, jadi namanya respon awal seperti itu wajar. Tapi kalau berlanjut dalam 1 hari, 2 hari, sampai bahkan 1 minggu tidak berkurang, itu yang harus diwaspadai. Artinya kita harus bisa mengontrol kecemasan kita. Nah, caranya seperti apa? Jadi tadi ketika tiba-tiba datang tengah malam atau dini hari, tentunya tadi kan sudah saya sampaikan, relawan harus bisa menguasai diri dulu. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita dalam kondisi shock, kaget, itu jangan menghadapi klien dulu. Oh, langsung. Jangan langsung. Oh, iya. Kita tenangkan diri dulu. Bangun tidur, mungkin itu lagi kondisi tidur juga ya. Ngantuk-ngantuknya Nah, ngantuk-ngantuk cuci muka dulu. Iya. Ya, cuci muka dulu, kita tenangkan diri dulu. Mungkin kita minum dulu, kalau kita banyak minum dehidrasinya berkurang, nanti ke otak oksigennya juga banyak, berkurang cemasnya. Jadi tahan dulu itu ya Bu. Ya, karena relawan itu manusia juga. Jadi jangan boleh jadi relawan, Ya. begitu ada yang datang Langsung. aku kan harus sigap di depan. Tidak. Oh, iya, Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, relawan harus kendalikan diri dulu. Kendalikan dulu dirinya, tenangkan diri dulu, baru setelah itu kita bisa berpikir, oh setelah ini ya kita didata, diperiksa, dijelaskan atau diedukasi, suruh karantina dulu mandiri, kalau muncul gejala ya harus lapor dan sebagainya. Itu insya Allah bisa mengurangi kecemasan kita dan juga kecemasan dari si klien kita, dalam hal ini masyarakat tadi. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Kalau ditanya normal nggak Bu? Normal ya. Kalau seperti itu normal, Wajar ya, Bu? wajar. Tapi kalau berlanjut seminggu kok orang mari-mari pikiran nek aja kayak gitu, nah itu yang harus konsultasi lebih lanjut, nggih, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ika. Itu dari Pak Dundut. Mohon untuk bisa dipahami karena ini sangat penting dan juga relawan-relawan yang lain. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Bu Ika. Pemirsa yang saya hormati, jangan lupa silakan pertanyaan Anda, silakan Anda kirim di nomor call center Posko COVID-19 Desa Bejiruyung 081328 738 368. Kita masuk pertanyaan yang kedua Bu Ika. Ya. Ini dari warga masyarakat Desa Bejiruyung dari Ibu Warsih. Ya, selamat sore Bu Warsi. Ya, dari Ibu Warsih menanyakan, Mas, ini kalau ada pasukan putih-putih dari desa mengunjungi pasien, kok saya rasanya takut ya? Oh ya.
Itu sih apa ya? Tolong dijelaskan dan Ya, saya itu ya. harus bagaimana. Oke, Itu, Bu. baik. Jadi ini Bu, kalau di Bejiruyung Nggih. itu kebetulan pola yang kita gunakan ketika pemudik itu sudah datang, Ya. kita screening sampai dengan suruh pulang karantina. Lah kalau ada gejala, Ya. nanti dari pihak keluarga itu melaporkan ke posko Oh, melalui ya. nomor yang ada di posko. Oke. Nah, terus kemudian dari tim relawan kesehatan di posko ini kita akan mengunjungi ODP ataupun pemudik tadi yang punya gejala dengan pakaian APD yang lengkap. Jadi Oh, juga iya. alhamdulillah Bu, terima kasih juga kepada Stikes Muhammadiyah Gombong yang Oke. kemarin sudah memberikan APD Iya. ke posko kita. Jadi kita dalam menangani ataupun mengunjungi pasien ataupun warga yang ada gejala sudah lengkap. Nah, itu malah menjadikan ketakutan bagi warga masyarakat. Iya, betul sekali. Monggo Bu, mohon untuk Oke. diserahkan kembali. Ya, jadi begini, yang pertama harus kita pahamkan ke masyarakat adalah kita harus selalu memberikan informasi bahwa standarnya penanganan pada pasien COVID itu memang petugas itu memang harus lengkap APD-nya. Itu harus disampaikan. Yang putih-putih itu Yang ya. putih-putih, sebenarnya kalau putih-putih itu membuat cemas, Gimana, kita Bu? bisa mengganti warna. Oh, boleh. Oren-oren, abu-abu ya. Ya pink. Nah, itu boleh. Besok dikasih yang pink Bu. Oh ya boleh, ini pesan sponsor ya. Oke baiklah. Ya, jadi sebetulnya tidak mutlak warna putih-putih. Oh, iya, Nah siap. itu kenapa kemarin kita memberinya putih-putih? Memang waktu itu standarnya masih putih-putih, tapi dengan fenomena yang ada di masyarakat Betul. justru membuat resah, sehingga dari Kementerian Kesehatan pun sudah menyampaikan bahwa tidak harus pakai putih-putih, Iya, iya. boleh pakai jas hujan. Boleh, jas hujan itu kan juga warna-warni. Iya. Jadi baju APD-nya pun boleh warna-warni. Boleh ya. Ya, jadi kenapa? Supaya untuk mengurangi kecemasan masyarakat, ya. Nah, untuk mengurangi kecemasan masyarakat yang lain apa? Ya kita harus selalu sosialisasi. Oh, iya. Nah, betul sekali di sini mumpung di Bejiruyung ada poskonya. Kami berharap ini sebagai lahan sosialisasi Siap, Bu, siap. kepada masyarakat bahwa tidak usah takut, tidak usah cemas berlebihan. Ketika ada petugas yang menggunakan APD lengkap, itu tujuannya bukan untuk menakut-nakuti warga atau bukan untuk biar keren, diliput biar kelihatan bagus, itu tidak, tetapi memang standar pelaksanaannya seperti itu. Oke, walaupun tidak wajib sebetulnya kalau untuk masyarakat. Itu yang wajib pakai lengkap seperti itu kan sebetulnya tenaga kesehatan yang di ruang isolasi, di garda terdepan, di rumah sakit, nggih. Tapi kalau masyarakat relawan di sini menggunakan pun ya monggo, tetapi dengan catatan harus ada sosialisasi Siap. ke masyarakat supaya mengurangi kecemasan tadi. Oh, iya. Kemudian yang kedua, nah kalau masyarakatnya sendiri merasa takut seperti apa? Ya, gimana? Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa cara untuk mengurangi rasa takut tadi, nggih. Jadi harus bisa mengendalikan diri sendiri dulu. Ya. Kalau merasa takut dengan sumber ketakutannya, ya jangan didekati dulu, Menjauh. menjauh. Kalau perlu jangan terus kepo. Apa? Nah, itu Seperti tambah. biasanya seperti itu Bu. Nah itu jadi membuat tambah takut. Kalau tambah takut seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ada yang ODP, Iya. oh ya sudah, kita cukup tahu waspada. Waspada. Nah penting waspada, tapi sudah cukup karena kita tahu itu sumber ketakutan kita, kita hindari, kita tenangkan diri, insya Allah itu bisa lebih efektif mencegah ketakutan diri sendiri. Ya, karena fenomena yang ada sekarang kan kami tidak menyalahkan kenapa kemudian ada masyarakat yang melarang jenazah Ya. dikubur di wilayahnya. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, nggih, tentang sebetulnya jenazah itu seberapa besar sih penyebaran penyakit oleh jenazah. Karena itu juga membuat resah atau takut masyarakat. Nggih, tapi mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Nggih. Oke, terima kasih Bu Ika untuk yang kedua dari Bu Warsi. Jadi jangan takut Bu. Kalau ada yang datang itu bukan untuk menakuti Anda, tapi untuk mengantisipasi agar bisa terkontrol ya Bu ya, yang Betul di masyarakat itu. sekali. Baik, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya yang ketiga, dan kembali lagi saya ingatkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Bejiruyung, silahkan Anda sampaikan
keluh kesah Anda ataupun pertanyaan Anda melalui posko di COVID-19 Desa Bejeriung. Karena alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita berdiri posko COVID-19 ini ada kerjasama dengan Stikes Muhammadiyah Gombong, yaitu melalui program binaan Desa Siaga COVID-19. Dan sore hari ini masalah psikologi sedang kita bahas, dan besok ada materi-materi selanjutnya yang tentunya akan kita siarkan langsung. Kembali ke pertanyaan ketiga. Ini dari Mamas Tiul SAG. Oh iya. Waduh, saya kenal ini, Bu. Oh iya, baik. Saya kenal. Sepertinya ini ya, apa namanya? Tokohnya Bejeriung. Iya, ini tokohnya, Bu. Oh, ini iya, baiklah. seperti yang penunggunya Bejeriung ini. Oh iya. SAG baiklah. itu bukan sarjana agama tapi Tapi? supir ambulan gratis. Oh iya, oke. Ini kebetulan di Bejeriung itu ada 2 mobil armada, oh Bu, iya, luar yang biasa melayani ya. masyarakat. Oke, luar biasa, top market top. Ini jadi gini, Bu, pertanyaannya, Mas, saya selaku supir ambulan ini kok kadang grogi untuk menginjak gas ketika saya harus membawa, padahal pasien itu bukan ataupun belum positif Oke. COVID. Oh, Kok iya. saya terasanya merinding ya? Itu saya harus gimana ini? Terima Iya, kasih. iya. Oh ya, itu, Bu, pertanyaannya. Oke, Jadi baik. ini dari Mas Tiul super sekali. Iya, Dia iya. curhat mungkin Oh, sebagai iya. supir ambulan, karena ambulan itu standby 24 jam, Bu. Oke, Melayani baiklah. masyarakat, kita kontak apabila ada yang ngontak, kemudian kita balas Iya. dengan menanyakan tentunya riwayat dulu ya. Oke, betul. Tapi itu kadang juga masih merasa Ketakutan, ketakutan. iya. Monggo, Bu, Oke. ini mungkin untuk individual supir ambulan. Ambulan, Ini baik. khusus untuk Mas Tiul SAG, Iya. supir ambulan gratis, tolong dengarkan. Oke, baik, nggih. Saya mau tanya dulu. Itu kalau Tiul. Pak Tiul ini menginjak gas gemeteran, Iya, gemeteran. itu saya tanya sudah makan apa belum? Nah, ya, Itu kasusnya. karena bisa jadi nganternya tengah malam kan, Iya, tengah betul. malam atau dini hari, Iya. jangan-jangan belum makan, itu kan juga pengaruh. Oh iya. Gemeterannya itu karena belum ngopi atau apa gitu ya. Nah, enggak, ya itu bercanda lah ya. Iya, betul. Jadi maksudnya kalau misalkan gemeteran tadi itu sebetulnya wajar, namanya takut, cemas itu wajar. Beliau itu kan juga relawan ya dalam Relawan. hal ini. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kepada teman-teman relawan itu ya harus bisa mengendalikan diri sendiri dulu. Siap, betul. Kalau jenengan merasa belum nyaman, masih takut, masih cemas, jangan buru-buru langsung melakukan aktivitas. Jadi jenengan tenangkan diri dulu. Kalau ada pikiran negatif, aduh, kibasano wonge positif ya, aku mau kok kena ya. Itu kan pikiran negatif. Betul. Dan ini orangnya juga belum tentu karena belum riwayatnya mungkin tidak terlalu jelas. Iya, betul. Kemudian nanti waktu diperiksa juga belum tentu positif, tapi kita sudah kadung ketakutan. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan ya kita kendalikan diri dulu. Dulu ya, tetap ya. Kemudian pikiran negatifnya diganti dengan pikiran positif. Memang tidak mudah. Ya Bu Iko ngomong ya gampang, yang sing lakoni ki angel. Nah, Gredeg ya. gredeg ya. Ya ini kan perlu dicoba. Iya, Bu. Ya perlu dicoba bahwa tenangkan diri dulu. Bismillah, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah saya tetap sehat. Insya Allah Allah melindungi saya. Insya Allah ini pasiennya juga baik-baik saja. Jenengan terus berangkat melakukan tugasnya. Nah, jadi seperti itu. Iya. Kata kuncinya ya tadi, kendalikan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran diri sendiri dulu. Teman-teman relawan itu harus seperti itu dulu, Oh, iya. baru ke orang lain. Orang lain. Nah, Siap. seperti itu, ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Itu untuk Mas Tiul. Jadi sebelum berangkat jangan lupa Ngopi dulu. ngopi dulu. Biar nggak panik ya. Baik pemirsa, seluruh warga masyarakat Desa Bejeriung, pembahasan kita semakin sore semakin hangat dan waktunya juga masih ada. Kami undang kembali kepada warga masyarakat Desa Bejeriung dan sekitarnya Bu Ika ya. Ini Ya. kita masih berdiskusi karena juga masih ada waktu di nomor 081 328 738 368 Ya. call center COVID-19 Desa Bejeriung. Sambil menunggu, boleh menyampaikan informasi, Mas? Boleh Bu, Ya. moga. Bu Ella mana ya tadi beliaunya? Oh, sedang ke toilet ya. Jadi begini Mas, kita kan saat ini kondisinya banyak sekali, baik itu teman-teman relawan, teman-teman petugas kesehatan, itu mendapatkan stigma yang kurang positif Ya. lah ya. Stigma kurang positif dari masyarakat. Nah, saya berharap
Jadi mari bersama-sama menyehatkan diri kita secara psikologis, bahwa teman-teman relawan ini sudah mencoba untuk berkorban, beraktivitas yang tidak banyak orang mau ya melakukan kegiatan seperti ini. Mari tetap diberikan dukungan yang positif. Jangan ada pandangan-pandangan negatif. Termasuk dalam hal ini bagi petugas kesehatan. Jenengan bisa bayangkan ya, kami petugas kesehatan, perawat, dokter, pegawai-pegawai petugas kesehatan yang lain di rumah sakit, itu kami ini menjadi garda terdepan ya. Siap, Bu. Ya, kami ini menjadi garda terdepan penanganan COVID, sehingga bisa dibayangkan betapa pengorbanan yang sudah kami berikan. Jangan sampai ada ditambahkan dengan stigma-stigma yang negatif atau pandangan-pandangan yang negatif. Kalau toh ada dari kami itu yang meninggal ataupun gugur dalam hal ini ya, dalam perjuangan, insya Allah kami sudah diberikan atau sudah diperlakukan sebagaimana seharusnya memperlakukan jenazah dengan wabah COVID ini. Dari mulai perawatannya, dari mulai membersihkannya, bahkan sampai menguburkannya, itu pasti sudah ada standarnya. Insya Allah tidak akan menularkan pada masyarakat, sehingga jangan sampai ada kejadian memakamkan masyarakat yang kena COVID ini ada penolakan, kemudian ada dihina dan sebagainya. Jadi kami berharap betul bahwa apalagi ini Desa Bejeruyung, desa siaga COVID, jadi kami berharap masyarakatnya pun bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Mari bersama-sama memperlakukan relawan, tenaga kesehatan dengan yang seharusnya. Ya, kita tidak minta dihargai ya Mas. Ya, kita tidak minta dikasih tanda jasa ya Mas, tapi minimal kita diberikan dukungan lah ya. Jadi seperti itu harapannya, demikian Mas. Oke, terima kasih Bu Ike. Tentunya kami dari relawan COVID-19 selalu mendoakan agar para perawat dan juga tenaga medis yang menjadi garda terdepan selalu diberikan kesehatan tentunya, dan juga semangat dalam bersama-sama menangani ataupun mencegah COVID-19. Baik para pemirsa dan juga pendengar dan juga semuanya saja, sore hari ini materinya sudah sangat luar biasa. Ini kami sampaikan informasi bahwasanya besok hari Senin ya Bu ya? Ya, hari Senin insya Allah. Hari Senin insya Allah kita juga akan kembali memberikan materi, yaitu mengenai perawatan jenazah. Ya, betul. Ya. Karena ini yang sekarang sedang viral juga ya Mas. Di mana-mana banyak penolakan. Ya. Nah, ini nanti kita berbagi informasi. Siap Bu, siap. Oke. Jadi supaya teman-teman relawan dan masyarakat juga tahu sebetulnya penanganan jenazah COVID ini seperti apa sih, sehingga nanti nyambung dengan tema hari ini, tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang berlebihan di masyarakat. Terima kasih Bu Ika. Jangan lupa besok hari Senin insya Allah kita akan sambung kembali dengan materi perawatan jenazah COVID, dan mudah-mudahan edukasi online ini dari Posko COVID-19 Desa Bejeruyung dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat dan doa terbaik untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Amin. Terima kasih dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama.